Halo teman-teman, ini adalah day 2 dari 90 ya, day 2 of 90 dari Bapak Menteri Keuangan kita yang baru ya, karena dia sudah menjanjikan 3 bulan ya akan memperbaiki negara kita, memperbaiki pertumbuhan ekonomi 6-7% dan kita akan memantau satu hari demi satu hari sampai hari ke-90. Apakah betul dia bisa membuat negara kita menjadi lebih baik, menjadi baik-baik saja, atau bahkan pertumbuhan ekonomi sampai 6-7% ya. Nah, di hari kedua, kita merangkum apa aja yang terjadi sehubungan dengan beliau ini ya, dan gua akan terus pantau terus beliau ini ya. Oke, kita langsung share ke teman-teman semua. Ini informasi yang kita dapatkan. Nah, ini dia. Jadi hari kedua itu, tanggal 10 September itu adalah saatnya dia ketemu dengan Komisi 11 DPR ya, dari Miss Bakum dan kawan-kawannya ya. Ini terkait dengan rapat kerja dengan Menteri Keuangan ya, terkait pengantar RKA tahun 2026. Ini udah ngomongin 2026 nih. Oke. Ini adalah beritanya Golkar keras sentil Purbaya ya. Buat kejutan boleh, tapi jangan bikin pusing kayak kemarin ya. Terima kasih pimpinan Menteri. Ada Dirjen. Baru lihat. Baguslah untuk ya. Saya ucapkan selamat Indonesia. Orang perempuan pada saya itu dicarikan jalan keluarnya. Oke, seperti itu ya. Ada lagi yang lain teman-teman ya. Ini DPR singgung gaya koboi Menkeu Purbaya ya. Baru menjabat sudah bikin geger ya seluruh Indonesia ya. Ini teman-teman tinggal nonton aja beritanya ya. Kemudian dari Tribun News, PDIP skakmat Menkeu Purbaya soal hutang warisan Sri Mulyani. Kita mampu bayar nggak? Jangan sampai default ya. Kalau sampai default, cilaka kita semua teman-teman ya. Emang mampu bayar katanya. Triliun utang jatuh tempo berikut bayaran bunganya. Ya. Nah, apakah memang benar kita punya kemampuan bayar yang Menteri Keuangan, Menteri pertama-tama selamat Pak. Ya. 2 hari jadi menteri, sekaligus 2 hari Bapak jadi orang yang paling viral seluruh Indonesia. Ya. Dan ada satu komentar Bapak yang paling menarik Pak, yang saya 26 dipatok Ya ini ya. tumbuh 6-7%. Ya. Padahal kita tahu APBN 2026 dipatok di 5,4%. Ya, APBN-nya aja patok 5,4. Dia mau bikin 6-7% dalam waktu 3 bulan ke depan. Waduh. Tapi dia ngomong 3 bulan nggak sih? Gue kayak nggak terlalu ingat ya teman-teman. Apakah dia ngomong 3 bulan? Gue kurang yakin teman-teman. Tapi anggaplah 3 bulan ya. Oke. Nah, kita juga tahu bahwa Oke. Itu teman-teman ya. Kita mampu bayar nggak? Kemudian ini ada lagi nih di Kompas. Jadi Kompas itu belak-belakan Menkeu Purbaya bongkar masalah ekonomi era SBY sampai dengan Jokowi di DPR RI ya. Ini adalah 24 menit teman-teman ya. Ini ada 24 menit dan gue sudah dengarkan teman-teman ya. Dan ternyata hanya cerita, cerita, dan cerita kehebatan dia, kekuatan dia, maksudnya bagaimana dia bisa membantu SBY Jokowi menyelamatkan bangsa ini ya. Tetapi itu adalah cerita masa lalu yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya dan kita tidak pernah tahu bagaimana kejadian sebenarnya ya. Tetapi dia adalah seorang storyteller yang bagus. Oke, menurut gue seorang storyteller bisa jadi ini ya, bisa jadi sutradara film, tetapi nggak bisa jadi Menteri Keuangan ya. Tapi kita masih nantikan ya bagaimana hari-hari berikutnya. Coba kita nonton sekilas. Jadi terkait, saya Marwan Ciasan Pak, fraksi Partai Demokrat A546 Dapil Lampung 2. Terkait persoalan banyak dana mengendap di BI. Terkait yang akhirnya menjadi kritik saya terhadap. Oke, itu teman-teman ya. Jadi di sini sepanjang ini dia cerita mengenai masa semuanya lalu dia. pertanyaan banyak sekali yang harusnya sudah putus pada waktu itu. Oke, oke ya. Jadi dia seorang storyteller yang bagus. Ya, nggak apa-apa lah. Oke teman-teman ya, masing-masing orang punya kepribadian masing-masing ya. Oke, lanjut. Menkeu Purbaya bingung mau jaga sikap dilarang koboi. Kini diminta jadi diri sendiri katanya. Nah ini nih ya. Jadi dia seperti Anies ya. Dia ya kayak gua juga gitu ya. Dia mampu membolak-balikan kata dan menyusun kalimat. Intinya dia nggak mau disalahin. Gitu ya. Intinya dia nggak mau disalahin. Intinya dia bisa membalikkan kalimat orang
Lu lu bilang gua jangan jadi koboi, tapi lu minta gua jadi diri gua sendiri. Ya diri gua sendiri adalah koboi gitu kan. Jadi dia malah membalikkan seolah-olah orang lain salah dan dia yang benar gitu ya. Ini ini bagus untuk berdebat ya. Ini bagus untuk debat, tetapi tidak bagus untuk menjadi Menteri Keuangan. Mohon maaf nih ya. Ini pendapat pribadi gua ya. Coba kita lihat. Berkata, jadi tadi saya nggak mau jadi koboi, sekarang saya dipakai jadi koboi lagi rupanya. Tapi nanti begini, kalau ada kesalahan, saya mohon maaf sebelumnya. Nggak selip, tapi betul. Tapi gini, mungkin beberapa kalangan akan tersinggung dan saya minta maaf kalau ada yang tersinggung. Tapi ini untuk langkah untuk memperbaiki ekonomi kita seperti apa. Jadi saya juga tadi berpikir kok saya baca pidato aja ini, saya baca, dia baca, dia baca, dia baca. Ini perlombaan membaca kelihatannya. Mungkin salah saya di bawah rankingnya. Tapi kan Jadi Jadi gue melihat dia itu seperti melihat diri gue sendiri ya, karena kita ini orang yang pandai storyteller ya. Gue kan seorang storyteller teman-teman ya. Gue ini seorang YouTuber, gue bercerita ya, gue storyteller, tetapi gue tidak mengamankan sebuah jabatan ya. Gue tidak mengurus keuangan negara dan gue tidak mampu menjadi seorang pejabat ya. Dan dia berada di posisi seorang pejabat tinggi, Menteri Keuangan. Menurut gue sih sebaiknya dia melupakan storytelling dia. Dia mesti melupakan cerita-cerita masa lalu dia. Dia mesti melupakan yang namanya eh, apa istilahnya? Seni untuk berdebat, seni untuk berbicara itu mesti dia lupakan. Dia tuh harus gimana ya? Kita tuh jadi seperti ingat Sri Mulyani gitu loh. Kita jadi bersyukur punya Sri Mulyani gitu loh gara-gara melihat orang ini gitu loh. Menteri itu harus to the point. Apalagi Menteri Keuangan. Dia mesti to the point, mesti langsung tek 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 mau ngapain, tek 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 mau ngapain, tek 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 timelinenya seperti ini, blueprintnya seperti ini, bla 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 bla. Nanti begini-begini programnya harus jelas gitu loh. Tetapi orang ini programnya tidak ada, tetapi dia bercerita, ngabisin waktu bercerita ini. Ini ini nggak bagus ya. Jadi masing-masing orang itu punya kemampuannya dan harus tahu diri gitu loh. Gua dengan kemampuan gue seperti ini ya gue di sini gitu dan gue tidak akan menyentuh dunia birokrat ataupun dunia teknis seperti itu karena gue tidak mampu dan dia ini masih belum terlihat ya kemampuannya teman-teman ya oke lah ya oke baru hari kedua is oke lanjut kemudian ini breaking news Menkeu Purbaya sebut target pendapatan 3.147 triliun ya oke. kita juga menciptakan aktivitas program pembangunan nasional dan juga ketahanan fiskal dalam menghadapi berbagai goncangan. Target-target yang disusun dalam RAPBN tahun anggaran 2026 yaitu satu, target pendapatan negara pada RAPBN tahun 2026 ditetapkan sebesar 3.147,7 triliun rupiah. Sementara itu, Aduh, dia sadar nggak sih ketika dia ditunjuk jadi Menkeu, dia sadar nggak ini targetnya 3.147 triliun yang selama ini dipakai oleh Sri Mulyani caranya adalah dengan memeras, memeras dan mengintimidasi, mengintimidasi dan memeras wajib pajak. Caranya seperti itu Sri Mulyani. Sekarang dia ini kan pasti dia mau merubah dong. Dia mau merubah caranya. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana lu bisa dapatkan 3.000 triliun? Yang 2.000 aja ngap-ngapan memeras sana memeras sini. Sekarang si apa Purbaya ini bagaimana caranya? Dia sadar nggak nih? Segitu berat ini beban bagi dia ini. Aduh, kita jadi ingat Sri Mulyani gitu loh. Jadi jadi pengen kangen sama Sri Mulyani gitu ya. Maksudnya kangen dengan gaya dinginnya Sri Mulyani ya. Tapi kan minimal minimal Sri Mulyani punya ide gitu loh. Kalau si Sadel Purbaya ini masih belum jelas idenya bagaimana ya. Oke ini Pak, ada orang komentar nih, awas aja kalau cara ngejar targetnya dengan naikin pajak ya. Awas ya, gue gemplang juga nih ya. Oke, kawal terus. Oke, kita kawal terus ya. Ya pasti dari pajak bang katanya ya. 80% pendapatan negara kan dari pajak. Waduh, mampus dah kita. Oke lanjut. dan Sekjen beserta Candaan anggota DPR ke Purbaya ya. Baru 2 hari jabat Menkeu jadi orang paling viral se-Indonesia. Oke lanjut.
momen Purbaya Menkeu raker di Oh DPR ya. boy, sekarang nggak boleh saya, saya baru merasakan dampaknya, rupanya beda. Jadi sekarang saya akan stick ke pidato yang sudah disiapkan oleh staf saya di sini, Pak. Gila ya. Menteri Keuangan pelanga-pelongo hahaha. Aduh, terus terang gue masih pesimis ya guys ya. Gue berusaha untuk optimis, berusaha untuk memberi dia kesempatan. Tetapi cengengesannya ada orang nih, ada orang komentar nih, cengengesan katanya. Nggak lama lagi bakal kena reshuffle lagi nih. Modelannya sama seperti Rizal Ramli. Menteri sekarang aneh di depan DPR kok kayak nggak ada wibawa. Nah iya teman-teman ya, kita tuh jadi kangen sama Sri Mulyani. Jadi kangen sama Sri Mulyani nih, baru 2 hari loh. Jadi kangen sama gaya Sri Mulyani yang tegas, yang punya wibawa, yang ngomongnya tuh terarah, terstruktur, nggak hahaha kayak begini, nggak pelangak-pelongo kayak begini. Aduh, sumpah, gue kangen sama Sri Mulyani ya. Aduh, nggak mungkin dong kita balikin ke Sri Mulyani. Malu dong Prabowo kalau balikin ke Sri Mulyani. Oke ya, Bapak ya, lu gue kasih kesempatan ya. Oke, lanjut. Ini adalah menohok PKB sentil Purbaya di DPR ya, cecar soal tukin 300% Kementerian Keuangan. Nah, ini nih Kementerian Keuangan ternyata salah satu kementerian yang tukinnya paling gede ya, bahkan sampai 300% ya. Gue rasa sih di level orang pajaknya nggak tahu juga sih. Sungguh pun Bapak pernah menjadi ketua lembaga, itu mungkin secuil dari kebutuhan nasional. Langsung berubah mukanya. Mungkin. Tapi Aduh, hari ini orang. ini Menteri Keuangan itu sentral dari seluruh sentral, Pak. Seluruh Gila ya. kementerian, pemerintah daerah, akan kontraksi. Kemudian keuangan akan lebih baik, persepsi saya ya Pak ya, dibandingkan dengan lembaga-lembaga yang plus itu kalau bisa balance fungsi positokan. Oke. Jadi dia diserang dari mana-mana ya, dari seluruh DPR ini ya. Jarang-jarang banget ya seorang menteri diserang habis-habisan begini ya. Dan gue rasa Pak Sadewo ini ya dia orangnya easy going sih. Ya itu hal yang bagus ya. Dia tidak kita nggak tahu ya apakah dia ngambil hati apa enggak. Tapi dia cukup easy going lah, cukup bisa menerima lah kayaknya ya. Atau terpaksa ya, nggak tahu juga ya. Ini ada debat panas nih, debat panas disemprot Dolvi PDIP ke Menkeu Purbaya bisik-bisik ke keponakan Prabowo. Keponakan Prabowo itu siapa sih? Yang itu ya, yang Ardito ya. Betul. Nah, makanya saya tanya tadi maksimalnya berapa, kan proyeksi PDB-nya juga proyeksi Pak ini Anggito. Iya kan itu kan berjalan memang. Nah, kita lihat ya. Gaya komunikasi dari Pak Menteri. Mic-nya dijauhin, teman-teman. Mic-nya masih didekatin loh. Lu kan mau ngomong. Lu mau ngomong, mic-nya harus dekatin. Nah, ini ciri-ciri orang yang tidak transparan. Mohon maaf nih ya, gue sama Pak Purbaya ini ya. Dari sini aja sudah kelihatan gaya komunikasi dia adalah tidak transparan. Dia tidak mau ucapan dia terdengar oleh banyak orang. Harusnya mic itu didekatkan ke mulut dia dong. Kan lu mau ngomong dan lu mau semua orang dengerin. Termasuk rakyat Indonesia loh ya, bukan cuma orang di ruangan itu. Dia ini berusaha mengisolasi ucapan dia supaya nggak terdengar oleh mic gitu ya. Dan alhasil kita nih nggak tahu apa yang diomongin gitu loh. Paham saya, cuman kan kalau kita nilai dengan, kan ini semua proyeksi. Nah, Kita lihat nih, mic-nya di sini nih, mic-nya di sini supaya kedengaran mic-nya di depan mulutnya gitu loh. Sedangkan si menteri itu dia ngomong tadi, tapi kita nggak bisa dengar. Hanya orang di dalam ruangan itu yang bisa dengar karena dia menghindari mic itu terdengar. Aduh, cilaka juga nih Pak kita Purbaya menilai ini ya. dari proyeksi. PDB 2 dan Oke, ribut PDB-nya ya. secara harus Seperti itu langsung Oke, ulang. interaktif Pak Ketua. Gimana Pak Menteri? Silakan, silakan. Nah, ini mic nih. ya seperti itu atau Anda kurangi nilai kinerja kami. Gimana Pak? Ya, enggak, saya mau Nggak nanya. capai, tapi basically akan seperti itu, Pak. Ya, jadi kalau melebihi dari 781, Bapak datang ke kami untuk mengkoreksi KPI yang Bapak sudah sampaikan tadi. Begitu ya Pak? Bukan mengkoreksi, KPI-nya nggak capai, Pak. Harus tercapai, kalau tercapai berarti ini harus tetap 781. Oh, enggak. Nanti kita koreksi internal. Artinya Betul. Persoalan Bapak atur belanja itu lain lagi Pak. Ini kan kita batasan untuk utangnya ini Pak. Pada dasarnya tergantung
Bapak nanti menyetujui apa enggak. Tapi yang jelas kalau Oke, udahlah. Udah kita kurang paham teknis teman-teman ya. Tapi ya seperti itu, teman-teman bisa lihat orangnya ya. Oke, ini anaknya nih. Nah, ini kekacauan luar biasa nih ya. Anaknya like father like son ya. Giliran Yudo Sadewa anak Menkeu Purbawa yang klarifikasi minta maaf ya. Coba kita putar videonya. Atau kenapa kok gua viral ya, yang bilang itu sebenarnya nggak beneran ya. Bu Sri Mulyani bukan agen CIA atau IMF ya. Itu gua hanya bercanda sama temen gua di Instastory, tapi nggak tahu ada yang goreng kayaknya ya, jadi viral. Tapi aku klarifikasi nih, itu tidak benar. Itu hanya jokes yang diberikan kepada teman-teman aku terhadap Ternak Mulyono lah. Gue bilang agensi CIA ya, Ternak Mulyono. Nah, ini ada yang goreng kayaknya guys. Jadi ya udahlah. Dan aku mohon maaf, dan itu tidak benar sama sekali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak tau kenapa kok gue. Jadi memang mulut ya, mulut ini sangat berbahaya sekali teman-teman ya, mesti dijaga ya. Bapaknya nggak jaga mulut, kemudian mesti minta maaf. Sekarang anaknya nggak jaga story Instagramnya, sekarang harus minta maaf juga. Aduh, hari kedua diwarnai dengan drama permintaan maaf dari anaknya si Pak Sadewo ini ya. Tapi menurut gua dia harusnya tidak diedukasi untuk menghilangkan Instagram dia atau berhenti main Instagram atau dihukum gitu. Enggak. Jadi seorang laki-laki atau manusia siapapun gitu ya harus belajar untuk berani gentleman, berani minta maaf dan kemudian memperbaiki diri. Sesimpel itu gitu loh. Enggak kayak gini. Kalau kayak gini kan seolah-olah dia masih menyalahin orang. Seolah-olah dia masih bilang orang-orang gorengin gue ini. Gue nggak begitu maksudnya. Kira-kira gitu kan. Nggak perlu begitu, nggak perlu membela diri. Udah minta maaf saja, gue minta maaf. Terutama ke Sri Mulyani ya. Dia harus minta maaf ke Sri Mulyani langsung nih. To the point langsung ke Sri Mulyaninya gitu. Karena yang dia tuding Sri Mulyani gitu. Ya udah setelah dia minta maaf, dia seharusnya kembali ke Instagram dia seperti biasa. Dia kan seorang ngajar ya, dia ngajar kalau salah ya. Kalau dia ngajar kan dia bukan orang bodoh, dia orang terpelajar gitu ya. Jadi seharusnya dia tidak dihentikan Instagram dia, seharusnya dia malah ditegarkan hati dia untuk kembali gitu loh. Jangan mundur. Karena kalau diajarin mundur begitu nanti dia akan belajar bahwa kalau gua salah gua akan ditekan. Kalau gua salah gua akan diintimidasi oleh bapak dia sendiri ya. Nah itu salah. Pola asuh seperti itu tuh nggak benar gitu loh. Yang benar adalah jadi gentleman. Lu salah, lu minta maaf, lu perbaiki diri dan lu kembali ke kehidupan yang lu normal. Harusnya gitu. Gitu. Tapi kan yang terjadi adalah bapaknya itu mengintimidasi anaknya, mematikan Instagram anaknya atau di private atau apapun istilahnya ya. Intinya bapaknya menerapkan gaya intimidatif kepada anaknya. Itu pola asuh yang salah. Gitu ya. Sayang banget nih seorang menteri begini ya. Oke, ini apa nih? Menteri Purbawa merespon soal pernyataan viral sang anak. Oh iya, dia juga minta maaf nih terhadap masalah anaknya nih ya. Pernyataan sang putra yang menyebut Sri Mulyani sebagai agen CIA hanya sekedar ocehan anak kecil semata. Nah, ini nggak tepat menurut gua ya. Anaknya itu bukan orang bodoh. Siapa Yudo itu bukan orang bodoh. Jadi seharusnya dia tidak begitu yang ngomong tentang anaknya gitu loh. Ya udah, dia menurut gua nih ya, seorang ayah tidak harus mengatakan dan tidak boleh dan tidak perlu mengatakan anaknya itu anak kecil, ocehan anak kecil yang nggak ngerti apa-apa. Dia harusnya menegarkan anaknya. Maksudnya membuat anaknya itu tegar dan berdiri dengan tegak. Oke, lu salah, jadilah gentleman, lu minta maaf ke Sri Mulyani. Lu minta maaf, kemudian lu hapus postingannya dan lu harus kembali seperti biasa gitu loh. Tetapi gaya bapaknya ini justru menekan anaknya, mengintimidasi anaknya. Akhirnya anaknya kan ya namanya anak kecil ya terpaksa dong ikut dong. Tetapi anaknya itu akan ingat dalam hidup dia. Dia ketika berbuat salah, dia ditekan, diintimidasi oleh bapaknya sendiri dan dia harus ngikutin perkataan bapaknya gitu ya. Itu nggak tepat menurut gue ya. Cara asuh, pola asuhnya udah nggak beres. Dia nggak ngerti, masih kecil, sudah dilarang untuk itu, sudah tidak main Instagram lagi. Nah ini kan
apa salahnya main seragam gitu loh. Jangan orang dihilangkan hak dia untuk main seragam. Harusnya itu dia kembali main Instagram seperti biasa, tetapi menjadi lebih baik gitu, menjadi lebih baik, lebih tegar, lebih benar, ngomongnya lebih terarah, lebih teratur, tidak sembarang ngomong, ngomongin apa tuh tadi kemarin tuh ngomongin orang miskin dan sebagainya kan itu kan mesti diubah. Jadi dia harus bisa menunjukkan bahwa dia tuh berubah, cara hidupnya berubah, cara ngomongnya berubah. Tetapi bukan dengan dihilangkan Instagramnya, bukan dengan ditekan orangnya. Kalau ditekan orangnya, diintimidasi, dia jadi kehilangan kemandiriannya. Dia jadi merasa, aduh kalau gue salah gue akan dihajar gitu loh. Nggak boleh begitu pola asuh menurut gue ya. Seorang bapak, seorang ayah harusnya apa ya mengayomi anaknya lah ya. Nah ini si Alpa Din ini adalah seorang buzzer kayaknya ya. Gue nggak tahu siapa ini Alpa Din. Dia ini berkomentar di banyak komentar gue ya. Dia komentar semua ngejelek-jelekin gue ya. Tapi ketika gue minta ini, ketika gue ajakin apa namanya, gue ajakin untuk berdiskusi, menghilang. Dia nggak ada kabar gitu ya. Tuh, dia lagi tuh, dia lagi tuh, dia lagi tuh. Alpadin lagi ya. Jadi gua mau ajak dia diskusi, dianya menghilang, nggak mau dia diskusi ya. Nah, lihat tuh, lihat tuh. Jadi gue nggak tahu nih, ini apakah buzzer yang dibayar atau ini teman-teman si anaknya nggak tahu juga gue nggak tahu siapa dia ya. Gue sudah mengajak dia untuk diskusi, tapi dia nggak ada kabar. Nah ini ya. Sudah larang itu, kita tidak main Instagram lagi. Dari kecil, yang ngerti apa-apa, itu aja. Sudah menyampaikan Pak pesan personal dari Pak Menko ke Putra. Sudah. Kan udah nggak ada lagi di take down semua di Instagram. Makasih ya Pak Menko. Dan kita juga nggak biasa kan. Jadinya santai-santai nggak ada yang lihat. Rupanya tiba-tiba dilihatin semua setiap gerak. Baru tahu saya. Siap. Makasih Pak Menko komentarnya. Siap, terima kasih Bapak. Gitu ya. Aduh. Menkeu Sade Purbaya yakinkan tak buat kebijakan fiskal aneh-aneh. Baru hari kedua dia sudah bikin janji yang muluk-muluk. Tidak buat kebijakan fiskal yang aneh-aneh. Pertanyaan gua, dia ngerti nggak sih apa definisi dari aneh-aneh? Apa ngerti nggak ada definisi nggak aneh-aneh? Dia tahu nggak sih kalau PPh final UMKM 0,5% sampai sekarang belum ada kepastian hukum, belum ada dasar hukumnya. Ngerti nggak dia? Aduh, gua nggak tahu lagi dah. Oke, teman-teman ya. Jadi hari kedua rekapannya seperti itu dan kita akan terus membuat eh, rekapan dari perjalanan hidupnya seorang menteri Sadewa Purbaya ini sampai 90 hari ke depannya untuk membuktikan apakah benar dia bisa mengubah negara kita, dia bisa menciptakan apa tuh pertumbuhan ekonomi 6 sampai 7% ya. Kalau kalau nggak bisa ya udahlah mundur aja lah, tinggal di reshuffle lagi ya dan mudah-mudahan jangan Sri Mulyani lagi jadi ya, jadi menteri lagi. Oke teman-teman, sampai jumpa semoga terbantu.